Setelah merdeka, kok diserang lagi? Indonesia 1945-1950. Tahukah kamu bahwa setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, justru petaka besar mulai datang? Bukannya merdeka itu akhir dari penjajahan, kok malah ada petaka? Itulah yang jarang diketahui. Setelah merdeka, Indonesia belum benar-benar merdeka. Karena dalam 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia harus menghadapi lebih dari 10 konflik besar yang hampir menghancurkan negara yang baru lahir ini. Setelah merdeka, kita langsung diserang lagi. Loh, merdeka sudah diumumkan, kenapa masih diserang? Karena Belanda tidak mau kehilangan Indonesia. Mereka kembali datang bersama tentara sekutu Inggris di bawah nama Nica. Tujuannya satu, mengambil kembali Indonesia. Terus, apa yang terjadi waktu itu? Jakarta kacau, kota-kota besar tegang. Pemuda Indonesia hanya bersenjata bambu runcing, tapi nyalinya tak pernah padam. Pertempuran Surabaya, kota jadi lautan api. Yang paling besar pertempuran mana? Surabaya, 10 November 1945. Kota itu berubah menjadi neraka perang. Apa yang membuatnya sebesar itu? Karena Inggris ultimatum meminta rakyat Surabaya menyerah, tapi jawabannya jelas, tidak. Pertempuran berkobar 3 minggu, ribuan pejuang gugur, tapi seluruh dunia akhirnya tahu, Indonesia tidak main-main mempertahankan kemerdekaan. Perjanjian Linggarjati, damai yang palsu. Kalau perang begitu, kapan damainya? Tahun 1946, Indonesia dipaksa berunding. Lahir Perjanjian Linggarjati. Berhasil? Sayangnya tidak. Belanda justru pakai perjanjian itu untuk merebut waktu, memperkuat pasukan, dan membuka jalan untuk menyerang Indonesia lagi. Agresi militer Belanda I, 1947. Belanda menyerang lagi. Betul. Tanggal 21 Juli 1947, ratusan tank, pesawat, dan pasukan Belanda bergerak menguasai Jawa dan Sumatera. Indonesia bisa melawan. Dengan perlengkapan seadanya, para pejuang mempertahankan desa demi desa, tetapi wilayah RI mengecil drastis. Indonesia terjepit. Perjanjian Renville, Indonesia semakin mengecil. Terus kita berunding lagi. Iya, tahun 1948 lahir Perjanjian Renville, tapi hasilnya lebih buruk. Wilayah Indonesia makin sempit. Lalu gimana nasib rakyat? Ribuan tentara Siliwangi dan keluarganya harus berjalan ratusan kilometer pindah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Peristiwa ini dikenal sebagai Hijrah Siliwangi, sebuah perjalanan penuh air mata dan penderitaan. Pemberontakan PKI Madiun 1948. Indonesia sudah terjepit sama Belanda, masa ada pemberontakan juga? Itulah tragisnya. Di tengah tekanan dari Belanda, muncul pemberontakan PKI Madiun. Apa yang terjadi di sana? PKI mendirikan pemerintahan tandingan, banyak aparat, ulama, dan warga diculik. Pemerintah RI akhirnya menumpasnya. Jadi, kekuatan Indonesia makin melemah. Betul, dan saat itulah Belanda memulai serangan terbesar mereka. Agresi militer Belanda II, Desember 1948. Ini serangan yang merebut Yogyakarta ya? Iya, Yogyakarta waktu itu ibu kota Indonesia. Belanda menyerang dengan cepat. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, bahkan Syahrir ditawan. Kalau begitu, negara jatuh dong. Secara resmi, iya. Tapi perjuangan belum selesai. Sudirman gerilya, harapan yang bertahan. Siapa yang memimpin Indonesia kalau presidennya ditangkap? Jenderal Sudirman. Dalam keadaan sakit, ia dipapah di atas tandu memimpin perang gerilya 7 bulan di hutan dan gunung. Kenapa gerilyanya penting? Karena Sudirman membuktikan Indonesia belum kalah. Inilah yang membuat dunia mulai berpihak pada Indonesia. Serangan umum 1 Maret.
pernah dengar serangan ini. Kenapa penting? Karena dalam 6 jam, para pejuang berhasil merebut kembali Yogyakarta. Kenapa cuma 6 jam? Karena tujuannya bukan menduduki, melainkan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada, masih bertempur. Dampaknya luar biasa. PBB memaksa Belanda untuk duduk berunding. Konferensi meja bundar, jalan menuju akhir perang. Lalu, kapan Indonesia benar-benar diakui? Setelah KMB di Den Haag tahun 1949, di sana Belanda akhirnya sepakat untuk menyerahkan kedaulatan Indonesia. Jadi, selesai. Belum juga. Penyerahan kedaulatan, 27 Desember 1949. Belanda akhirnya menyerah. Mereka mengakui Indonesia, tapi dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, RIS, bukan NKRI seperti sekarang. Kenapa RIS bermasalah? Karena Belanda membentuk negara-negara bagian agar Indonesia terpecah. APRA Bandung, Januari 1950. Aku dengar tentang rebel APRA. Apa itu? APRA adalah pasukan bayaran dipimpin Westerling. Mereka menyerang Bandung dan membantai banyak anggota TNI. Tujuannya apa? Mempertahankan negara Pasundan dan menggagalkan NKRI. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar 1950. Terus di Makassar juga ada pemberontakan? Benar, mantan KNIL menolak bergabung dengan tentara RI. Pertempuran besar terjadi antara pasukan Andi Aziz dan TNI. Republik Maluku Selatan 1950. Di Maluku juga melepaskan diri. Ya, RMS memproklamasikan negara sendiri. TNI melakukan operasi untuk menyatukan kembali wilayah itu dengan Indonesia. Indonesia kembali menjadi NKRI 17 Agustus 1950. Jadi perjuangan tidak berhenti setelah proklamasi. Betul, justru setelah proklamasi, perjuangan terbesar baru dimulai. Tahukah kamu bahwa 5 tahun setelah kemerdekaan adalah masa paling gelap, paling berdarah, tapi juga paling heroik dalam sejarah Indonesia? Dan semua itu demi mempertahankan satu kata, merdeka. Sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah cermin yang menunjukkan siapa kita hari ini, dan peringatan tentang kemana kita bisa melangkah. Ilmu adalah cahaya, dan siapa yang berjalan tanpa ilmu akan tersesat oleh gelapnya zaman. Pelajaran hidup tidak selalu datang dari kemenangan. Kadang justru dari luka, jatuh, dan kegagalan yang kita sembunyikan. Maka pelajari sejarah, serap ilmunya, ambil hikmahnya, dan jadilah manusia yang lebih kuat dari hari kemarin. Follow @gladiator neraka. Like, comment, subscribe, and share.